Ini adalah salah satu gambaran situasi yang dilalui oleh manusia kelak di hari kiamat, yang kita sebut di antara prosesnya adalah berhimpun di padang mahsyar. Setelah manusia melalui proses kebangkitan, kemudian dalam masa penantian, dan di situ manusia merasa haus dan dahaga, masing-masing mereka mencari sumber mata air yang akan meringankan atau mengobati rasa haus mereka, sehingga mereka mendatangi telaga para nabi. Dan setelah itu mereka dituntun untuk berhimpun di mahsyar. Di sana manusia diperhadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diperhitungkan seluruh amal perbuatan mereka. Dan setelah itu mereka mendapatkan kitab catatan amal dengan berbagai keadaan penerimaannya. Jadi tidak satu cara. Di mana ditemukan bahwa penerimaan kitab itu tidak satu cara? Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Haqqah, misal ayat 25. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dari arah kanan, dari arah kirinya, berkata, seandainya aku tidak diberikan kitab ini. Karena itu sudah menjadi alamat kerugiannya. Dan ada manusia yang diberikan kitabnya dari arah kanan dan diterima oleh orang itu dengan tangan kanannya, sebagaimana dalam surat Al-Insyiqaq juga ada. Dalam surat Al-Haqqah tadi juga ada ayat 19. Dalam surat Al-Insyiqaq, fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u thubura. Surat Al-Insyiqaq.
Jadi ada orang yang didatangkan kitabnya dari sebelah kanannya, ada yang dari sebelah kirinya, bahkan ada yang dilempar dari belakang. Nah, keadaan atau cara penerimaan kitab itu sudah menjadi alamat apa yang akan mereka temukan dalam proses selanjutnya. Karena itu ada sebagian mereka yang melahirkan, mengeluarkan penyesalan. Tapi yang perlu kita garis bawahi, apakah berguna waktu itu? Tidak lagi. Hanya ada yang berkata, Thubura, celakalah aku. Kenapa? Karena dia menerima kitabnya dari arah belakang. Nah, kalau ketika itu baru menyadari bahawa akan celaka, tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki. Nah, karena itu, sebelum saat itu tiba, ya lebih baik sekarang kita memandang diri kita seperti apa nasib kita kelak ketika dihimpun oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan tergoda dengan kehidupan kita saat ini yang bergelimang dengan kebahagiaan, kesenangan duniawi. Itu tidak akan menyelamatkan. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Insyiqaq itu, orang yang menerima kitabnya dari belakangnya itu berkata, celakalah aku. Kenapa? Karena mereka sudah tahu bahwa nasib mereka berikutnya apa? Wa yasla sa'ira. Nah, ini pelajaran ketika Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada kita perkara gaib itu yang akan terjadi kelak dan pasti terjadi pada manusia. Peristiwa yang seperti ini untuk apa? Supaya kekhawatiran dan kecemasan atas diri itu muncul saat kita hidup di dunia ini. Jangan menjadi seperti orang yang diceritakan oleh Allah di dalam ayat-ayat surat Al-Insyiqaq ini, yaitu orang-orang yang menerima kitab dari arah belakangnya sehingga dia sudah tahu nasibnya dan dia mengeluh, bahkan berteriak, Thubura, celakalah aku. A'udzubillah. Karena mereka, orang itu tahu bahwa nasibnya wa yasla sa'ira. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa orang seperti ini dalam situasi seperti itu dia mencela dirinya. Sedangkan dalam kehidupan dunia dia lupa dengan bahaya yang akan diterimanya itu. Karena apa? Karena kebahagiaan duniawi yang sedang meliputinya ketika hidup di dunia. Innahu kana fi ahlihi masrura. Sesungguhnya dia dahulu di dunia, di kalangan kaumnya, di tengah orang-orang yang dekat dengannya, bergembira ria saja, tidak terbayang oleh dia akan mengalami situasi yang akan membuat dia berkata Thubura itu. Bahkan innahu dhanna an la yahur,
Bahkan dia menduga dugaan yang sangat keliru bahwa dia tidak akan kembali kepada, jadi penyesalan terlambat. Nah, ini adalah gambaran bagaimana manusia di mahsyar dalam proses itu mereka selanjutnya akan mengalami hisab dengan menerima apa? Kitab mereka masing-masing. Disuruh baca itu. Tidak ada satupun yang luput dari amal perbuatan. Manusia tidak bisa menyangkal bagaimana akan menyangkal yang menjadi saksi adalah diri sendiri. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut terkunci. Nakhtimu, kami kunci mulut mereka. Yang menjadi saksi apa? Tangan mereka, kaki mereka yang berbicara. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum, kaki mereka sendiri. Bahkan kulit pun. Kalau tadi dalam surat apa? Surat Yasin. Di dalam ayat lain Allah memberitakan bahkan kulit manusia pun berbicara, bersaksi atas manusia itu. Di dalam surat Fussilat ayat 21, apa kata manusia-manusia yang selama di dunia berbuat kedurhakaan? Diberitakan oleh Allah dalam firman-Nya, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai' wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilaihi turja'un. Mereka berkata kepada kulit mereka, mengapa kamu wahai kulit bersaksi memberatkan kami? Qalu, kulit itu menjawab, antaqanallah, Allah lah yang menjadikan kami pandai bicara, yang juga telah membuat segala sesuatu pandai berbicara. Nah, kemana akan bersembunyi? Bagaimana akan menyangkal? Nah, itulah suasana mahsyar dan hisab.